Kalian mau iPhone yang semuanya serba premium tapi dengan harga yang murah? Tenang, gue punya alternatifnya. Mungkin iPhone X ini cocok buat kalian karena gue menemukan 6 kelebihan yang sangat kepake untuk setiap harinya. Walaupun memang ada 4 hal yang harus kalian antisipasi, tapi tetap kelebihannya masih lebih banyak. Itu yang paling penting. Jadi apa kabar iPhone X di tahun 2022 ini? Apakah masih layak dibeli? Well, karena video unboxingnya udah tayang selama 1 bulan, jadi otomatis gue udah pakai HP ini juga selama 1 bulan. So, welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg, dan let's check it out. Oke, jadi ini dia iPhone pertama yang punya tampilan layar berbeda karena bezelnya makin tipis dan menggunakan notch. Ya, ingat kan dulu notch-nya dibully, terus diikutin juga. Sekaligus ini menjadikan iPhone pertama yang menggunakan panel layar OLED yang tentu punya color akurasi lebih akurat, warnanya lebih bagus, dan brightness yang lebih cerah ketimbang IPS LCD yang ada di iPhone 8 ke bawah. Walaupun memang sih kalau misalkan kita compare sama HP-HP Android mid-range yang menggunakan panel Super AMOLED, layar iPhone X ini masih agak kalah dalam segi brightness dan warna yang dihasilkan pun kurang vivid. Tapi dalam penggunaan setiap hari, rasanya menurut gua ini udah oke dan masih manjain banget di mata. Apalagi satu fitur yang gue suka yaitu 3D Touch masih tersedia. Ya, karena ini ada sensor pressure sensitivity-nya. Jadi ketika kita mau melakukan quick option atau quick toggle itu jauh lebih cepat ketimbang haptic touch. Yes, gue suka. Apple memang selalu terkenal dengan kualitas bodi yang premium, tapi untuk pertama kali pada masanya, iPhone X menggunakan frame dari stainless steel yang berasa banget mewahnya. Tapi walaupun iPhone ini berasa solid, premium, dan mahal, dalam segi bobotnya pun masih tergolong ringan di 174 gram dan setipis 7,7 mm aja. Nice banget, walaupun memang kalau kalian lihat bump kameranya masih nonjol, jadi make sure dipakein case biar bump kameranya hilang, sekaligus nambahin ekstra proteksi. Dalam segi desain, ya Apple seperti Apple lah ya. Nggak banyak embel-embel manapun, nggak banyak gradasi, ya desainnya simple. Cuman ada logo Apple yang kegigit, tulisan iPhone, dan dual kamera aja. Untuk pemilihan warna pun cuma black atau white, jadi benar-benar simple. Oh ya, by the way, walaupun HP ini keluar nyaris 5 tahun yang lalu, tapi tersedia fitur IP67 water and dust resistant. Jadi kalau misalkan HP ini jatuh ke dalaman air 1 meter selama 30 menit, harusnya akan aman-aman aja selama iPhone tersebut belum pernah dibongkar pasang. Jadi kalau misalkan kalian beli HP second, jangan coba dilakuin secara sengaja ya. iPhone X dan iPhone 8 adalah iPhone pertama yang bisa support teknologi fast charging. Emang sih belum support 18 watt ataupun 20 watt, tapi buat perusahaan Apple ini lumayan inovatif. Karena yang tadinya cuma support di 5 watt ataupun 10 watt bisa langsung lompat ke 15 watt aja. Jadi otomatis bikin pengisian daya ulang dari angka 0 sampai 50% cuma makan waktu 30 menit aja. Sisanya kalau kalian mau mentokin sampai 100% dalam keadaan optimize battery chargingnya dinyalain, makan waktu 1 jam 30 menit yang memang sangat takes time, tapi masih termasuk cepet buat sebuah iPhone. Oh ya, by the way, kedua iPhone ini juga iPhone pertama yang bisa support teknologi wireless charging, dimana kalau misalkan kalian pengen ngecharge tanpa colokin kabelnya langsung ke iPhone, ya bisa, tapi perlu wireless charging padnya juga ya. Face ID adalah sebuah inovasi yang berasa banget timeless alias gak ada matinya dan selalu bikin impresif. Yes, dikarenakan di dalam Face ID terdapat sensor infrared dan 3D sensor, jadi otomatis memungkinkan kita user untuk unlock dimanapun, kapanpun, jam berapapun, selama lagi nggak pakai masker. Oke, serius-serius. Maksud gue kalau misalkan kalian mau unlock dimanapun itu, iya, dalam keadaan cerah ataupun gelap, bisa ke-unlock dengan sendirinya tanpa mengurangi performa speed unlock. Apalagi seiringnya di update iOS, performa Face ID makin kencang. Tapi apakah itu membuat Face ID adalah teknologi yang sempurna? Oh ya, enggak juga sih. Gue kadang prefer Touch ID karena bisa di-unlock kapanpun tanpa harus lepas masker
apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Ya, jadi ada kelebihan dan kekurangannya sendiri, tapi overall Face ID benar-benar sangat kepake. Dan dikarenakan ada teknologi 3D sensor, Apple bisa meng-unlock fitur Animoji ataupun Memoji buat bikin Animoji ya keren-kerenan kayak gini lah ya. Kedua lensa kamera belakang di HP ini support teknologi Optic Image Stabilization, dan bahkan untuk iPhone keluaran 5 tahun yang lalu resolusinya tuh udah support di 4K 60 fps dengan kualitas video yang bagus, stabil, detailnya tajam, efek panningnya pun sangat-sangat natural, nggak kaku kayak robot. Itu yang gua suka. Tapi perlu gua kasih tahu ke kalian, kalau misalkan mau record dengan resolusi 4K, otomatis akan bikin suhu HP sedikit lebih tinggi dan storage yang dimakan pun jadi jauh lebih banyak. Kalau misalkan kalian bukan content creator, saran gue turunin aja ke 1080p, maka storage bisa lebih hemat dan suhu pun bisa lebih adem. Tentu dengan kualitas yang masih sama bagusnya lah ya kalau misalkan nggak di zoom. Oh ya, by the way, untuk kualitas slow-mo di HP ini pun masih bagus, efeknya nggak endet-endet dan nggak patah-patah. Walaupun ya cuma mentok di 240 fps aja. Pas pertama kali iPhone ini keluar run di iOS 11 dan saat ini sudah run di iOS 15.5. Ya, jadi dalam nyaris 5 tahun terakhir ini, dalam segi software update itu selalu rutin kayak iPhone terbaru. Jadi tidak ada diskriminasi dan itu yang harus gue apresiasi dan sangat gue salut untuk Apple. Dalam segi software update, rolloutnya semua sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Dan dalam segi lifespan pun gue prediksi harusnya HP ini bisa minimal dapat 1 kali software update, jadi masih lumayan panjang. Bonus-bonus ya 2 tahun lah ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal performa, HP ini mengandalkan Apple A11 Bionic chip yang masih ngebut banget. Antutu bisa hit di angka 400 ribuan dan ketika dipakai main game Genshin Impact, settingan playable ada di medium plus 30 fps. Memang ada stutter dan suhu mulai naik, tapi untuk HP keluaran 5 tahun yang lalu ini masih oke banget playable. Sisanya untuk game kayak Mobile Legends, PUBG, semuanya udah ke-optimize dan sangat gua suka. Oke guys, jadi itu dia 6 kelebihan yang akan sangat kepake kalau misalkan kalian memutuskan untuk beli iPhone di tahun ini atau iPhone X di tahun ini. Tapi sebelum buru-buru beli, seperti biasa gue akan bahas hal apa yang harus diantisipasi supaya kalian nggak ngerasa nyesel gitu lah ya. Apalagi yang udah nabung susah-susah. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis dan langsung kita bahas hal antisipasi pertama. Untuk perekaman video di HP ini memang bagus seperti yang tadi gue bilang, dan bahkan instastory-nya pun bagus karena ini iPhone. Tapi dalam segi fotografi, buat kalian yang suka foto tinggal cekrek menggunakan mode auto ya, atau tinggal cekrek aja, rasanya iPhone X ini agak kurang karena dynamic range dan highlightnya pun gak konsisten. Walaupun memang dalam segi warna masih berasa natural iPhone banget, tapi itu kita ngomongin daylight. Kalau misalkan kita ngomongin soal low light, cahaya mulai berkurang, wah noise-nya berasa, grain-nya berasa, dan detail pun mulai berkurang. Apalagi karena iPhone X ini tidak ada fitur night mode, ya jadi otomatis kalau mau di-compare sama HP-HP 3 juta mid-range Android zaman sekarang, ya bakalan berasa banget kurangnya. Apalagi lensa ultrawide pun tidak tersedia, jadi rasanya gimana ya, kurang oke aja. Kalau misalkan kalian ngerti ngedit, ngerti menggunakan Pro Mode, ya iPhone X ini masih oke banget sih. iPhone keluaran tahun 2021 ke bawah, musuh utamanya ada di bagian storage. Iya, base model iPhone apapun di tahun 2021 ke bawah kecil banget, termasuk HP yang satu ini cuma 64 GB dan opsi lainnya cuma 256 GB alias 128 GB tidak tersedia. Dimana kalau misalkan kalian mau menggunakan iPhone dengan kapasitas storage 64 GB di zaman sekarang, rasanya udah enggak banget deh. Apalagi kalau mau digunain long term, wah itu mesti sering-sering delete file dan bakalan capek banget karena iPhone nggak bisa di-upgrade. Android user ngerti lah ya rasanya kalian bisa expand storage menggunakan microSD. Jadi saran gue kalau misalkan kalian mau beli iPhone, langsung aja ke kapasitas paling tertinggi biar aman untuk jangka panjang. Ya sekarang ini memang ada iCloud subscription dimana kalian bayar 15.000 untuk dapetin storage 50 GB. Tapi ya enakan punya storage fisik sih karena nggak perlu bayar 15.000 tiap bulan kan.
Kualitas layar di HP ini memang bagus, tapi dalam segi refresh rate cuma mentok di 60Hz aja. Satu sisi bagus karena ini sama kayak iPhone 13 biasa non-pro, jadi tidak ada diskriminasi. Tapi satu sisi lagi kalau misalkan kita compare sama HP Android 3 jutaan zaman sekarang, wah ini bakalan berasa old school atau jadul. Emang sih optimization iOS dan refresh rate 60Hz di HP ini tuh berasa mulus, gak ada endet-endet sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian udah pernah coba refresh rate 120Hz, barulah berasa agak kurangnya. Musuh kedua iPhone yang keluar di tahun 2020 ke bawah itu ada di bagian baterai. Iya, iPhone ini nggak nyampe 3000 mAh. Cuma mentok di 2716 mAh aja. Jadi kalau misalkan dipakai intense full gaming seharian, wah bisa ngecharge 3 kali sehari. Udah kayak makan, bahkan makan aja kadang kalah. Cuma 2 kali sehari. Kalau misalkan kalian penggunaan medium usage, ya itu bisa 2 kali ngecharge dalam sehari. Tapi kalau misalkan kalian pakai cuma buat ngechat sesekali, ya bisalah bertahan dari pagi sampai malam dalam sekali ngecharge. Intinya memang baterainya itu masih tergolong awet, tapi jangan coba dipakai untuk main game gaspol. Itu bakalan sering banget ngecharge, atau minimal sering bawa powerbank kemana-mana lah ya. So guys, kita kembali ke pertanyaan di awal. Apa kabar iPhone X di tahun 2022? Apakah masih layak dibeli? Secara harga secondnya udah bisa ditemuin di 3,3 jutaan untuk harga online. Jawaban dari gua, yes, iPhone X ini masih layak dibeli dan dipakai maksimal sampai 2 tahun mendatang. Tapi dengan catatan, 4 hal antisipasi tadi yang nggak masalah buat kalian. Kalau misalkan ada masalah, ya nambah budget lagi ke iPhone XR karena chipsetnya lebih baru, atau sekalian nambah banyak ke iPhone 11 dan itu jauh lebih worth it. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kalian notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.